marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kuliah online ini lancar dan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman. Tadi kan kita membahas, sekarang kita akan membahas tentang standar praktek keperawatan ya. Jadi, standar praktek keperawatan itu istilahnya kita dalam melakukan praktek keperawatan gitu ya, mempunyai standarnya, mempunyai acuannya gitu. Jadi bisa teman-teman catat karena nanti untuk kuisnya itu tidak akan jauh dari slide ini. Jadi teman-teman tinggal bisa mempelajari dulu baru menjawab kuisnya. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang standar praktek keperawatan yang di sini sudah saya coba rangkum agar teman-teman mudah memahaminya. Yang mana di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu norma atau penegasan terkait mutu seorang perawat. Gitu. Maksudnya bagaimana kita menjadi seorang perawat itu bermutu dan juga memiliki norma-norma yang baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, tepat dan benar yang dirumuskan. Jadi yang kita lakukan itu benar dan tepat sesuai dengan pedoman keperawatan. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini adalah tolak ukur kita dalam menilai kerja seorang perawat atau menilai kinerja kita sendiri. Itu adalah standar praktek dalam keperawatan. Nah, ini teman-teman. Jadi sebenarnya untuk publikasi atau apa namanya pedoman yang kita pakai gitu ya, ada banyak sebenarnya ya. Ada kalau tadi itu saya cari ada 13 sebenarnya yang sekarang. Dan kebetulan ini yang sering sekali kita gunakan atau bahkan sudah digunakan oleh beberapa international nursing. Jadi ada 2 di sini, yang 2 itu ANA sama CNA. Nah, gitu ada ANA sama CNA. Nanti yang kita bahas ya sementara yang CNA dulu ya. Oke, yang CNA di sini teman-teman, itu ya ada 4. Itu memerlukan model konsep keperawatan yang menjadi dasar praktek. Maksudnya di sini kalau CNA itu memang dia lebih simpel, gitu ya, lebih simpel dan ini ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi bayangan bagi kita atau mungkin masih lebih general atau lebih umum, gitu ya. Sehingga kadang ada yang masih menggunakan ini, tapi yang lebih sering adalah yang ANA. Nanti kita bahas untuk yang ANA. Yang pertama itu kalau dari CNA ini gitu ya atau Certified Nursing Assistant ini dia memerlukan model untuk menjadi dasar prakteknya. Jadi misalkan modelnya kalau di sini kan di gambar ini dia mencoba mengukur sebuah phantom gitu ya. Nah, itu jadi dia bisa melihat dari situ modelnya. Oh, ternyata kalau melakukan perawatan itu harus seperti ini, harus seperti itu begitu. Kemudian yang kedua, ini adalah penggunaan proses secara efektif. Jadi ketika kita melakukan tindakan itu apakah sudah efektif gitu ya atau mungkin eh, tidak tidak apa ya tidak seimbangkah atau mungkin masih memerlukan tambahan lagi. Nah, kalau di sini itu prosesnya harus secara efektif. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah hubungan interaksi. Jadi kita ketika melakukan sebuah tindakan ke klien, gitu ya, atau teman-teman nanti ketika di masyarakat itu harus ada interaksi antara klien dan perawat. Karena kebanyakan kalau yang dulu-dulu itu hanya perawat saja yang berkomunikasi dengan klien. Bahkan kliennya hanya mengikuti perintah apa yang dikatakan oleh perawat atau kita itu. Nah, eh, mungkin kalau saya rasa teman-teman masih akan membayang-bayangkan gitu atau meraba-meraba terkait gimana sih praktek keperawatan di komunitas gitu ya. Teman-teman akan merasakan nanti ketika sudah profesi gitu ya atau mungkin kedepannya akan ada praktek lapangan kah atau mungkin kunjungan lapangan itu akan teman-teman bisa mengalaminya secara langsung sehingga bisa lebih memahami
terkait praktek keperawatan di komunitas. Nah, itu untuk yang ketiga ya. Yang keempat, itu adalah memenuhi tanggung jawab profesi. Jadi, perawat itu harus terpenuhi tanggung jawabnya. Profesinya perawat ya jelas, merawat klien. Jadi, hukumnya adalah merawat, tidak boleh keluar dari hukum seorang perawat. Nah, kita ke teori lagi ya. Oke. Ke teori lagi, nih teman-teman ambil saja inti-intinya dari apa yang saya sampaikan, karena kalau melihat dari sini itu kalimatnya sangat teoritis sekali. Standar kinerja profesional. Nah, jadi tadi ada standar praktek keperawatan yang mana tadi adalah CNA sama ANA. Sekarang kita membahas lagi terkait kinerja profesional. Apa sih kinerja profesional itu? Jadi gini teman-teman. Yang pertama itu adalah sistematis dalam mengevaluasi. Gitu. Jadi maksudnya yang pertama ini adalah semua evaluasi atau tindakan keefektifannya itu harus sistematis. Paham kan sistematis? Jadi sistematis itu gini. Sistematis itu adalah yang berurutan dan itu harus dilakukan secara penuh. Jadi misalkan ada berapa poin nih untuk evaluasi atau untuk tindakan efektif. Misalkan ada 7 gitu ya, ada 7. Nah, kemudian itu dilakukannya harus per tahapnya. Sistematis itu 1, 2, 3 sampai ke 7. Nah, gitu. Jadi tidak boleh teman-teman misalkan dapat pasien kelurahan gitu ya. Kemudian ketika melakukan evaluasi atau melakukan tindakan gitu ya, teman-teman melihat apa namanya pasiennya itu anggapannya di poin 1, 2 sudah dikerjakan, tiba-tiba di poin 3, 4, oh kayaknya pasiennya sudah baik ini. Kita langsung saja loncat ke 6 sampai ke 7 gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi harus sistematis, harus berurutan. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini adalah mengevaluasi diri sendiri. Jadi maksudnya yang dikatakan kinerja profesional itu selain kita mengevaluasi klien kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Seperti yang pernah teman-teman sampaikan waktu teman-teman praktek di rumah sakit begitu ya, bahwasanya banyak senior-senior kita yang ternyata di lapangan itu menganggap bahwa dia sudah super menjadi seorang perawat yang profesional gitu ya. Nah, bahwasanya kalau teman-teman sampaikan ada yang seperti ini Pak, ada yang seperti ini, ada yang mungkin saya sayangi Pak sehingga saya nyaman di sana begitu. Nah, sebenarnya kalau melihat dari cerita teman-teman itu menurut teori yang di sini gitu ya, senior-senior kita yang di sana itu masih belum bisa dikatakan sebagai kinerja perawat yang profesional. Karena apa? Karena dia masih belum bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Harusnya ketika kita apa namanya benar-benar bisa bisa me, apa namanya menunjukkan bahwa kita profesional gitu ya, kita harus bisa dulu mengevaluasi diri kita sendiri. Misalkan apakah tindakan saya sudah betul terhadap klien kita gitu ya, terhadap sejawat kita gitu. Andaikan mungkin hanya salah satu atau salah 2 orang saja itu biasanya masih bisa dimaklumi ya, mungkin karena bagi salah satu seorang ada yang baperan dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau teman-teman cerita kemarin itu bahkan semuanya gitu ya, satu kelas 5A ini eh, menganggap seperti itu gitu. Jadi kalau menurut teori ini beliau tersebut masih belum dikatakan sebagai perawat yang profesional atau kinerjanya belum profesional. Kemudian yang ketiga, ini memerlukan dan mempertahankan pengetahuan. Nah, ini yang paling penting. Ketika teman-teman sudah banyak pengetahuannya, jangan sombong dulu. Kemudian jangan hanya di situ saja. Misalkan, iya Pak, saya sudah ahli nih dalam mungkin penanganan jantung gitu ya, jantung terhadap spesialis sudah ya, sudah spesialis memahami tentang anatomi tubuh manusia, sehingga semua penyakit bisa paham. Nah, itu jangan terkecoh, saya terkecoh sih. Jangan sombong di situ karena nanti akan ada beberapa penambahan atau pembaharuan baru terkait teori yang ada mengenai kesehatan
di dalam keperawatan itu sendiri. Makanya memerlukan update atau mungkin mempertahankan pengetahuan yang sudah ada gitu. Walaupun update oke, terutama dengan teknologi ya teman-teman. Nah, dengan teknologi yang sekarang bahkan semua tindakan itu sekarang bisa dikerjakan tidak dengan manusia gitu. Nah, makanya teman-teman harus bisa mempertahankan terkait pengetahuannya sehingga tidak kalah dengan eh, ancaman atau isu-isu yang baru terkait dunia keperawatan. Kemudian yang keempat, teman-teman, yang keempat itu adalah berkontribusi dalam pengembangan profesional. Jadi maksudnya ketika teman-teman nih, oke masih mahasiswa tidak masalah, pengen ikut organisasi apa, misalkan pengabdian masyarakat di mana, teman-teman ikuti puskesmas, boleh nimbrung ke puskesmasnya, bilang kalau saya mahasiswa, saya pengen ikut untuk mencari pengalaman atau mungkin pengetahuan atau pengembangan, itu termasuk dalam poin keempat terkait kinerja profesional. Kemudian yang kelima, ini adalah keputusan dan tindakan perawat di dalam, tindakan perawat dilakukan itu atas nama klien. Gitu. Jadi kalau sedikit cerita ya teman-teman, ini ada dulu itu mahasiswa, kita praktik di rumah sakit di Malang gitu ya. Dia itu lagi praktek dengan institusi dari Stikes Lombok kalau tidak salah. Itu ada 3 mahasiswanya. Nah, yang 2 ini satu instansi, yang satu itu beda instansi, ya. Nah, kebetulan yang 3 ini lagi jaga malam, itu. Kemudian para seniornya itu lagi beristirahat dengan nyaman. Gitu ya. Nah, kemudian ketika 3 anak praktek ini yang lagi dinas malam itu jaga di salah satu ruangan, gitu ya. Kemudian datanglah seorang pasien atau klien, keluarga klien ya, keluarga pasien itu memberitahu bahwasanya pasien yang sedang dirawat mengalami nyeri berat, mengalami nyeri berat. Kemudian setelah nyeri berat, ternyata 2 anak praktek, yang satunya ini lagi, kalau tidak salah lagi tindakan. Yang satunya ini ada di ruangan sendiri di nurse station, dia itu lagi mengerjakan laporan pendahuluan. Nah, sehingga dia mendatangi klien yang melaporkan tadi dan bertanya apa keluhannya, ternyata keluhannya nyeri. Nah, kemudian dijawablah oleh mahasiswa praktek ini, oh iya, baik, nanti akan saya lakukan tindakan gitu. Nah, maksudnya si mahasiswa praktek ini ya, karena dia sendirian, dia mau tanya ke seniornya takut gitu ya, nanti takut dimarahin kah atau mungkin ditegur dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kemudian dia mempunyai inisiatif gitu karena dia pengen membuktikan profesionalnya di dalam pengambilan keputusan. Nah, akhirnya dia ini apa namanya ya, mengambil sepuit 3 cc. Ya, 3 cc ya itu lucu tapi juga tidak bisa dibilang salah fatal itu ya. Dia mengambil sepuit 3 cc kemudian diisikan ya, karena kebetulan pasiennya klien ini adalah waktu itu menjadi kelolaannya si mahasiswa ini tadi. Ambillah sepuit 3 cc, diisikanlah cairan eh, cairan yang sama persis dengan infus yang lagi dipakai oleh pasien tersebut. Gitu. Jadi dia kalau tidak salah mengambil 2 atau 2,5 kalau tidak salah. Nah setelah itu dibawalah eh, sebuit berisikan cairan itu tadi, dibawa menuju ke ruang rawat pasien tadi. Nah kemudian diinjeksikanlah, singkatnya diinjeksikanlah cairan tersebut, gitu ya. Dan kemudian itu pada waktu paginya si keluarga pasien itu memberikan apresiasi terhadap mahasiswa tadi. Apresinya, terima kasih ya Mbak. Eh, apa kalau tidak salah orang tuanya ya, orang tua saya tadi malam bisa tidur nyenyak karena berkat tindakan dari Mbak perawatnya gitu, kata susternya. Nah itu kalau kita bilang teman-teman, itu sebenarnya tidak salah, tapi
masih belum dikatakan tepat untuk tindakan ini. Ya memang kan itu tadi Pak sudah berhasil gitu ya, berhasil menangani keluhan dari klien yang sedang mengalami ketidaknyamanan. Ya memang betul. Cuman tidak tepat karena apa? Jadi karena keputusan dan tindakan perawatan ini memang harus atasnamakan kebutuhan klien. Tapi gitu ya, tapi karena tadi ini mahasiswa masih dikatakan mahasiswa praktikan gitu ya, dan tidak ada koordinasi sama sekali dengan perawat yang lain. Nah, itu yang dikatakan masih belum tepat pengambilan keputusannya. Makanya masih belum dikatakan profesional. Karena apa? Harusnya kan eh, mengetahui dulu riwayatnya apa dan lain sebagainya. Karena takutnya, ini bisa menjadi pengalaman dari teman-teman juga, takutnya ketika nanti pasien itu tiba-tiba ada apa namanya penyakit lain atau diagnosa lain yang menyatakan bahwa pasien itu ke kelebihan cairan. Nah, walaupun dikasih C itu sangat berarti teman-teman. Nah, takutnya di situ. Itu sekilas cerita terkait poin yang nomor 5. Kemudian yang keenam, ini harus kita berkolaborasi dengan orang terdekat. Maksudnya di sini dengan orang terdekat adalah dengan keluarganya, dengan saudaranya, gitu ya. Atau kalau di komunitas itu biasanya dengan pihak tokoh masyarakat yang ada, gitu. Karena otomatis kita sendiri ya ketika ada datang orang baru, gitu ya, pengen melakukan tindakan apa, pasti ketika ada tokoh seseorang atau perwakilan dari masyarakat yang kita kenal, kita akan mempercayai bahwa orang itu memang betul-betul ada niatan baik. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketujuh di sini adalah menggunakan hasil penelitian. Jadi maksudnya ketika teman-teman di lapangan atau mungkin nanti teman-teman ketika praktek gitu ya ditempatkan desa di desa mana ini di Kedung Kandang atau mungkin di daerah Batu gitu ya, daerah Batu. Nah, teman-teman mencari dulu di sana kira-kira ada apa enggak penelitian yang sudah dilakukan di tempat tersebut. Misalkan di puskesmas itu kah, di rumah sakit sana kah, atau mungkin di di desa itulah itu. Andai kan ada, sudah teman-teman bisa menggunakan hasil itu untuk melakukan praktek di sana sehingga teman-teman tidak salah dalam melakukan tindakan. Gitu maksudnya. Dan yang kedelapan, ini adalah mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan keamanan. Nah, jadi kinerja yang profesional itu harus melihat keamanan terkait diri sendiri dulu ya. Kita aman nggak berada di sana? Kita tenang nggak berada di sana? Apakah kita perlu melakukan hal yang baru, gitu ya? Andaikan baru tidak mengancam tidak masalah, sama-sama aman antara kita dan juga si klien kita. Oke, selanjutnya, nah ini teman-teman. Sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang teman-teman sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Jadi standar praktek keperawatan ini memang umum, yaitu standarnya ada pengkajian, ada diagnosa, sampai ke evaluasi. Gitu ya. Nah, ini maksudnya kalau kita pecah dari pengkajian itu elemennya terdiri dari pengumpulan data kalau pengkajian. Oke, itu sudah menjadi hal yang umum bagi kita gitu ya. Pengajian itu adalah pengumpulan data. Kemudian yang kedua, diagnosa adalah sebuah penegakan diagnosa gitu, atau pengesahan diagnosa terkait apa yang klien sedang alami. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga ini adalah perencanaan, teman-teman. Jadi perencanaan ini adalah bersifat individual. Maksudnya apa? Kan kita sekarang ada di komunitas, Pak. Ya kan begitu pertanyaannya, teman-teman. Iya, kita memang betul berada di komunitas misalkan posisinya ya. Tapi kan di komunitas itu dibagi menjadi banyak individu gitu ya. Dan berbeda-beda latar belakangnya. Nah, makanya untuk perencanaan ini harus bersifat individu, jadi harus perorangan. Nah, untuk sebuah tindakan atau pelayanannya. Kemudian yang keempat ada implementasi. Implementasi atau elemennya dipecah menjadi kata intervensi, melakukan tindakan. Atau kalau yang di gambar sebelah kanan ini intervensi itu perform. Nah, ya, perform terkait
pengobatan, gitu ya. Jadi itu harus konsisten teman-teman. Misalkan pengobatannya sesuai dengan standar orang dengan diabetes gitu ya, ya harus itu yang diintervensikan, yang tindakannya harus itu. Tidak boleh mencoba dengan hal yang baru. Gitu. Maksudnya semuanya harus konsisten terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, sama yang seperti yang tadi, evaluasi itu harus sistematis. Sistematis itu berurutan. Jangan tiba-tiba tindakan hari pertama langsung ke hari ketujuh, kembali lagi ke hari ketiga. Karena ingatnya hari ketujuh. Jangan gitu. Karena nanti bisa mengakibatkan kesalahpahaman bagi si pasien kita atau si klien kita dan juga bagi sejawat kita. Bahkan bagi kita sendiri bisa menjadi kesalahan yang fatal. Oke. Nah, sekarang untuk tujuannya, gitu ya. Ini adalah tokoh, gitu ya. Dia adalah seorang dokter yang mana dia ini membuat sebuah standar bagi eh, kita dalam melakukan praktek keperawatan, ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya seorang ini, gitu ya, eh, ini bisa dikatakan tokoh keperawatan, tapi bisa juga dikatakan pencetus atau pencetus sih, pengembang dari teori keperawatan. Nah, beliau ini itu mengatakan bahwasanya tujuan atau standarnya itu harus ini ada 4 ini, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jadi tujuan kita mengikuti standar itu kualitas kita agar baik dalam pemberian asuhan keperawatan. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini menurunkan biaya perawatan. Bagaimana Pak? Sekarang biayanya mahal gitu ya. Ya memang kesehatan itu mahal walaupun sudah ada bantuan dari pemerintah. Nah, maksudnya di sini itu ketika kita sudah mengikuti apa namanya? Standar gitu ya. Standar otomatis jadi perawatan yang sudah kita berikan itu tidak akan mengembang atau langsung bisa terselesaikan dengan baik. Itu contohnya, misalkan teman-teman lagi periksa nih, anggap aja periksa di rumah sakit A di Malang gitu ya, atau mungkin eh, ke praktek home care-nya seorang perawat gitu ya, atau ke tenaga kesehatan yang lain. Tiba-tiba dia tidak mengikuti standar karena menurut dia sudah baik. Nah, ternyata teman-teman dari perawatan itu sampai selesai ternyata tidak ada hasilnya. Tuh, nah, akhirnya kan dia akan berobat ke tempat lain atau mengobatkan ke tahap selanjutnya. Nah, itu yang dikatakan eh, biaya yang membengkak. Nah, ketika tujuan ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka perawatan itu tadi akan bisa berhenti dalam satu kali jalan. Jadi istilahnya ketika pertama kali berobat langsung sampai selesai jadi sembuh. Jadi tidak ada biaya yang membengkak sehingga dikatakanlah penurunan biaya perawatan. Yang ketiga, melindungi perawat dari kelalaian. Nah, jadi ketika sudah mengikuti standar, otomatis kita sendiri sebagai seorang perawat itu kan akan terlindungi, ya, terlindungi dari kelalaian. Nah, misalkan kita melakukan tindakan ini tidak sesuai, nah, karena ada standarnya, jadi kita bisa menyesuaikan itu. Yang terakhir, itu melindungi klien dari tindakan yang tidak sesuai. Gitu. Jadi maksudnya kita melakukan tindakan itu karena sudah sesuai standar, klien itu pun merasa terlindungi. Oh iya, pasiennya, oh iya perawat ini sudah mengikuti standarnya, sehingga saya aman, gitu ya. Sehingga merasa tidak ada ancaman bagi dia, bagi klien, gitu ya, akan halnya yang akan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, untuk hukumnya, gitu ya. Ya ini, ada kan teman-teman, aduh Pak, saya kan bukan orang hukum. Gimana Pak saya bisa menghafal ini gitu ya. Nah, yang penting teman-teman itu menurut saya gitu ya, paham dulu terkait atau tahu setidaknya tahu lah. Jadi tahu
undang-undang yang mendasari kita sebagai praktek keperawatan. Ini harus tahu. Karena ini hubungannya dengan negara ya. Negara, karena di negara itu karena semua pasti ada peraturannya. Sehingga kalau kita tahu ini, kita tidak akan diperbodoh ketika di lapangan. Maksud saya begitu. Jadi teman-teman tahu dulu. Misalkan ini yang saya beri tanda merah ini atau warna merah ini sebagai agar kita bisa mengingatnya. Misalkan ternyata undang-undang ini tahun 92 misalnya begitu ya, nomor 23 itu membahas tentang tenaga kesehatan. Nah, setidaknya tahu di situ aja dulu. Kemudian yang kedua terkait peraturan pemerintah. Oh, ternyata pemerintah ini punya peraturan loh bagi kita untuk melindungi kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah SK Menteri Kesehatan. Nah, ini yang terbaru gitu ya. Nah, kita pun dinaungi juga ada bahan hukumnya dari Kementerian Kesehatan. Itu untuk registrasi dan praktek keperawatan. Nah, kalau kita sudah punya ini, kita mungkin melakukan tindakan ada orang yang melaporkan kita gitu ya. Nah, kita dinaungi oleh undang-undang ini, maksudnya didasari oleh hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Oke. Nah, sumbernya sekarang kita sebagai seorang perawat kan bingung. Terus kita mencari semua informasi itu dari mana gitu ya. Kemudian sumber apa saja yang bisa kita dapatkan, dari mana kita bisa menemukan standarnya itu tadi gitu ya. Nah, kalau kita gitu ya, nanti teman-teman menjadi seorang sarjana keperawatan, nanti ketika sudah profesi menjadi nurse gitu ya, nurse profesional gitu ya, sudah sarjana ada nurse-nya lagi. Nah, itu akan bergabung dengan organisasi yang namanya PPNI. Gitu. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan PPNI ya, karena nanti ketika teman sudah lulus akan menjadi anggota itu sendiri, anggota dari Perawat Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua adalah undang-undang dan keputusan presiden. Nah, ini yang kita pegang gitu ya, agar kita ketika ada permasalahan, ketika dihukum, maksudnya bukan dihukum salah, maksudnya itu di ranah hukum gitu ya, ketika ada mungkin permasalahan, kita bisa punya senjatanya begitu ya, agar eh, tidak salah gitu. Kemudian yang ketiga, ini dari Departemen Kesehatan pastinya, mulai dari Menteri Kesehatan sama Dirjen bidang medis. Oke, dan yang terakhir adalah rumah sakit. Nah, maksudnya kenapa kok rumah sakit? Nah, karena rumah sakit ini adalah eh, sebuah instansi itu ya, yang nanti kita bekerja di sana. Jadi maksudnya rumah sakit ini ketika teman-teman sudah berada di instansi rumah sakit, teman-teman akan ada peraturan di sana atau standar-standar yang apa yang harus dilakukan di sana. Misalkan SOP gitu ya. Kalau di kampus mungkin kita punya SOP sendiri. Tapi ketika di rumah sakit, ya contohnya kita sebut saja rumah sakit di RSSA gitu ya, yang memang menjadi rumah sakit rujukan tipe baik di tipe A kalau tidak salah di RSSA itu sebagai rujukannya, dia punya SOP sendiri. Jadi kita ketika mau ke sana itu harus mengikuti SOP yang ada di rumah sakit itu. Nah, makanya sumbernya itu dari rumah sakit. Oke, lanjut lagi. Untuk standar praktek keperawatan sekarang kita membahas yang ANA, teman-teman. Nah, ANA ini yang paling banyak digunakan. Nah, silakan bisa dipahami lagi ini, fokuskan lagi bahwasannya kalau yang ANA ini yang paling sering kita gunakan. Itu karena dia lebih kompleks dan lebih mudah dipahami. Gitu. Yang pertama adalah pengumpulan data atau yang disebut pengkajian tadi. Kalau tadi hanya pengkajian terkait data klien. Nah, ini lebih lebih lengkap lagi, pengumpulan data status gitu ya, status dari kesehatan klien. Kemudian yang kedua menegakkan diagnosa. Jadi diagnosanya itu seperti apa yang harus sesuai gitu ya, agar data yang kita dapatkan bisa kita rencanakan dengan baik. Kemudian menentukan tujuan. Tujuannya apa lagi yang harus dikerjakan? Apakah melakukan hal yang seperti ini sudah benar, sudah sesuaikah, atau ternyata ada diagnosa yang kelewatan nih.
Nah, setelah maksudnya yang ketiga. Yang keempat itu adalah prioritas dari perencanaan. Gitu. Misalkan teman-teman nih punya rencana atau punya planning, gampangannya ketika teman-teman pengen pengen liburan atau pengen healing, ada eh, healingnya mau ke Jogja, ke Bali misalnya gitu, atau mungkin ke Papua, atau mungkin ke ke Monas ke dan lain sebagainya. Kan ada 10 ya. Nah, ini yang keempat ini maksudnya mana yang diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang terpenting dulu. Maksudnya seperti itu rasionalnya agar kita mudah memahaminya. Kemudian pemberian keperawatan, maksudnya ini memberikan sebuah layanan keperawatan itu yang tepat waktu kapan atau waktu eh, waktu yang tepat itu maksudnya ketika dia merasa membutuhkan itu kita berikan pelayanan, ya. Dan pelayanannya itu harus sesuai dengan perencanaan yang atasnya tadi. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya ada pemberian tindakan. Nah, setelah semuanya sudah disusun, kemudian kita melakukan tindakan. Tindakannya ngapain? Biasanya kan ada promosi kesehatan tuh. Nah, kalau di di komunitas itu maksudnya teman-teman ketika yang tadi di desa di Batu itu ya, teman-teman akan menjajah menjajah sebuah RT RW gitu ya, menjajah sebuah RT RW untuk melakukan promosi kesehatan dan dengan tujuan menjaga dan memperbaiki. Itu maksudnya nanti akan teman-teman dibagi kelompok, misalnya dipecah-pecah lagi, menjelajahi semua wilayah yang ada di desa tersebut atau mungkin di kecamatan tersebut. Nah, itu maksudnya memberikan promosi. Kemudian tindakan keperawatan dalam membantu klien. Jadi setelah promosi tadi, ternyata ada yang bermasalah nih. Misalkan si A, dia bermasalah terkait kesehatan kesehatan waktu ibu hamil itu ya. Si A ini lagi hamil. Nah, ternyata kondisi ibu hamil ini dia memerlukan tindakan nih. Nah, makanya disitulah kita bisa mengetahui bahwasanya klien ini memang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Berikutnya meningkatkan kesehatan atau kemajuan klien. Maksudnya kesehatannya ini harus ditingkatkan gitu ya. Nah, mungkin kita punya keluarga nih, bisa jadi kita punya tetangga. Oh, kira-kira kesehatan apa yang perlu ditingkatkan? Oh, ternyata mungkin kesehatan dalam dia merawat diri. Itu bisa jadi. Sehingga semuanya harus terpenuhi. Yang terakhir, ini adalah tindakan keperawatan pengkajian. Harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi walaupun kita merasa, oh sudah selesai, semuanya sudah saya lakukan Pak, sampai intervensi, sampai evaluasi. Nah, perlu diingat lagi, kita lihat lagi, kita kaji lagi ke depannya. Atau kita lihat lagi kira-kira ada nggak yang kelewatan. Jadi pengkajian itu akan dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya karena kita itu kan hidup selalu berjalan gitu ya. Ya teman-teman mungkin sekarang lagi senang-senang dan seterusnya tiba-tiba di hari berikutnya tiba-tiba lagi tidak senang, mau senang lagi. Itu akan terus berjalan. Nah, itu makanya pengkajian itu harus ditingkatkan atau di secara kontinu gitu ya. Nah, untuk tatanan praktek di komunitas, maksudnya tatanan ini apa ya? Ya penempatan itu ya, atau penataan gitu ya. Ini perawat di komunitas itu difokuskan untuk mempertahankan kesehatan, kemudian menjadi pendidik gitu ya. Nanti teman-teman selain menjadi pemberi pelayanan gitu ya, tapi teman-teman bisa menjadi guru di sana atau bahkan menjadi sebuah seorang manajemen. Jadi manajemen dalam kesehatan ya pastinya. Untuk mengkoordinasikan dalam melanjutkan sebuah perawatan. Nah, di sini ada perawatan restoratif atau pemulihan gitu ya, pemulihan yang secara signifikan, maksudnya di situ. Tapi ingat itu sudah di lingkungan komunitas. Nah, kemudian tempat kerja. Jadi perawat komunitas itu bisa kerja di mana gitu ya. Nah, ini ada di wilayah komunitas pastinya. Dan juga pusat-pusat kesehatan okupasi. Teman-teman ada yang tahu okupasi? Apa okupasi itu? Ada yang tahu okupasi, teman-teman? Apakah okupasi itu?
Udah nulis di chat kah? Okupasi. Ada yang tahu okupasi, teman-teman? Jangan tidur ini, teman-teman. Ini ada yang menjadi pendudukan. Okupasi. Semester 3 dulu nggak dapat materi okupasi, kan? Okupasi. Ayo, apa yang teman-teman yang tahu okupasi? Mana ini? Warga 5B. Sorry, 5A. Okupasi, teman-teman. Ada yang bilang penempatan, pendudukan. Oke, jadi pusat kesehatan okupasi. Kalau dipecah itu, teman-teman ya, okupasi ini sebuah perawatan gitu ya. Eh, perawatan perawatan ketika orang membutuhkan pelayanan yang khusus gitu. Jadi ada memang tidak salah pendudukan atau penempatannya tidak salah. Jadi maksudnya okupasi ini dia memberikan pelayanan yang mana dia itu khusus. Biasanya ada terapi khusus di sana. Dia okupasi terapi bermain kah? Terapi untuk membaca kah? Yang memang beberapa orang membutuhkan perawatan yang khusus. Jadi makanya ada di komunitas itu nanti akan ada sebuah perkumpulan bagi orang-orang yang perlu pelayanan lebih, pelayanan yang luar biasa. Biasanya gitu. Oke. Selanjutnya ada di sekolah gitu. Bisa juga di lembaga pelayanan kesehatan rumah atau di ini teman-teman. Apa itu namanya? Home care. Di home care. Ada juga di klinik. Nah, banyak teorinya ternyata. Untuk pusat kesehatan komunitas sendiri gitu ya, bisa di sekolah atau di kampus. Tuh. Maksudnya di sini kalau standarnya ketika di sekolah itu ya teman-teman, ketika di sekolah itu ada dasar pengetahuan kliniknya, ada juga pendekatan sistematik, ya. Ini memang memang kita lebih ke teoritis sekarang. Jadi kalau kita melihat sekilas itu pasti hanya kebayang-bayang saja, belum bisa dipahami gitu. Kemudian yang ketiga, berkontribusi dalam pendidikan siswa dengan pendekatan proses keperawatan. Jadi maksudnya memberikan perawatan misalnya ke teman-teman ketika di komunitas nanti ketemu di sekolahan, biasanya kan dibagi itu nanti. Ada yang di sekolahan dan itu di rolling. Nah, ketika di sekolahan itu teman-teman membuat sebuah eh, organisasi untuk memberikan pendidikan terkait kesehatan atau proses keperawatan. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada keterampilan berkomunikasi. Itu ada yang tahu, ada yang pernah melakukan komunikasi efektif di sini. Mana ini? Coba saya lihat. Yang melakukan komunikasi efektif. Sekarang saya tanya gini sudah sama teman-teman semuanya. Kira-kira gitu ya, eh, komunikasi efektif itu apakah harus ada feedback dari orang yang bersangkutan? Misalkan siapa ya contohnya ya, si A gitu ya, si si Arda, baca si Arda berbicara dengan si Rika, gitu ya. Nah, apakah ketika dua orang ini melakukan komunikasi, si Rika ini harus ada feedback oleh si Arda, bisa dikatakan komunikasi efektif. Paham nggak pertanyaan saya? Gimana ya? Ketika ada ya anggap aja si Arda sama Rika ini lagi ngobrol nih ya, lagi ngobrol. Nah, apakah harus ada jawaban secara langsung antara si Arda dan si Rika agar bisa dikatakan sebagai komunikasi yang efektif? Gimana? Menurut saya itu efektif, Pak. Oh, berarti
ketika ada feedbacknya harus efektif gitu ya. Iya, Kalau tidak ada feedbacknya berarti belum dikatakan efektif. iya, karena kan harus ada feedbacknya, mungkin ada revisi atau koreksi juga begitu. Oh, oke oke. Baik. Eh, Kalau misalkan gini ya, kan tadi itu harus ada feedbacknya baru dikatakan efektif. Nah, sekarang misalkan nih, kalian lagi ujian, anak kelas 5B, 5A lagi ujian. Nah, si Arda tanya sama Fafa tadi, Fafa, nomor 5 apa Fa ujian, jawabannya Fa? Nah, terus si Fafa cuma jawab gini. Nah, cuma jawab gini. Tahu kan si Arda maksudnya apa? Apa berarti dah jawabannya dah? C, Pak. Nah, kan itu sudah efektif kan dengan hal itu kan? Ada sudah paham, Fafa juga paham juga, tidak perlu C, tidak perlu. Nah, jadi karena memang kalau dari teori ada yang bilang itu harus ada feedbacknya. Nah, tapi dengan perkembangannya sebuah komunikasi gitu ya, karena ada 77 komunikasi teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar itu ada 77 teknik komunikasi. Contohnya gini deh, misalkan teman-teman lagi janjian nih sama satu kelas. Nah, lagi janjian. Kemudian tanya si siapa di sini si Fafa tanya lah sama eh, anggap siapa di sini namanya sama si Rika atau sama si Mei. Nah, si Mei itu tanya, Fa, kamu di mana? Ini sudah jam 12 nih, kita kan janjiannya di depan kampus misalnya gitu. Nah, kemudian si Fafa jawab, oh iya sebentar. Nah, kemudian si Mei ngetik P nih di WA, ngetik P aja. P kemudian di send. P desain. Nah, kemudian si Papa bilang, oh ya ini lagi OTW. Secara tidak langsung dia langsung menjawab itu, padahal hanya dengan satu kata P aja. Ada yang pernah seperti itu? Atau mungkin temannya, Sering, Pak, nah sering. bahkan sering gitu ya, sering. Atau mungkin ke pacarnya gitu ya, ke pacarnya bilang P gitu aja. Itu maksudnya P itu kok lama banget sih, kok kemana aja. Nah kan bisa jadi itu. Nah, itu termasuk sudah efektif. Yang penting dari pihak si A dan si B ini saling memahami maksudnya. Nah, itu untuk komunikasi efektif. Nah, jadi tidak salah ketika memang harus ada feedbacknya itu agar kita memahami apa yang dijawab oleh lawan bicara kita. Oke, lanjut lagi yang ke berapa ini? Kelima gitu ya. Membangun dan memelihara program kesehatan. Jadi membentuk teman-teman itu membentuk sebuah program kesehatan di lingkungan eh, komunitas itu sendiri. Kemudian kolaborasi dengan tenaga lain. Ya, maksudnya itu kolaborasi dengan perawat, dengan dokter, atau mungkin dengan bidan, bisa jadi dengan tokoh agama di sekitar komunitas itu bisa juga. Dan ini pastinya kolaborasi dengan masyarakat, dengan ketua RT, dengan ketua RW, ketua eh, kepala desa, itu pasti. Kemudian mencapai kesejahteraan. Jadi semuanya kita sudah dikolaborasi, itu harus dibentuk agar tercapainya kesejahteraan. Dan berikutnya penelitian dan praktek inovatif sampai ke kualitas pelayanannya. Oke, kita lanjut lagi, masih ke teoritis lagi. Ini adalah lingkungan kesehatan kerja, ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, lingkungan kesehatan kerja di sini, gitu ya, harus harus apa namanya harus termasuk dalam peningkatan kesehatan atau keselamatan. Itu ketika di kesehatan kerja. Kemudian menurunkan resiko penyakit sampai ke transmisi dan juga program peningkatan kesehatan. Dan yang terakhir adalah intervensi terkait kasus-kasus yang non darurat. Maksudnya bukan yang emergensi gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang di rumah atau biasanya itu kan ini apa namanya home care.
Nah, untuk home care ini dia pastinya memberikan asuhan perawatan khusus. Namanya kan home care itu kan di rumah-rumah. Jadi ketika teman-teman di komunitas datang ke rumah, melakukan perawatan apa di sana? Gitu. Misalkan perawatannya bagi orang yang diabetes, ya sudah fokusnya ke diabetes. Makanya dikatakan asuhan perawatan yang khusus. Kemudian yang kedua, memberikan perawatan kesehatan di rumah. Karena yang namanya home care otomatis di rumah. Gitu ya. Jadi perawatannya semuanya di rumah dan apa yang harus dilakukan ketika ada di lingkungan rumah itu sendiri. Dan yang ketiga pastinya melakukan kunjungan. Yang saya bilang tadi menjelajahi satu rumah ke rumah yang lain. Yang terakhir yaitu mendidik lagi. Ini maksudnya kemampuan ya, kemampuan mendidik atau fleksibel dan juga pastinya kreatif ketika melakukan perawatan sehingga pasien kita tidak bosan gitu ya. Ya mungkin kayak kuliah ini kadang bosan kuliah gitu-gitu aja, harusnya kuliah ini dibentuk sedemikian rupa sehingga kita tidak bosan ketika melakukan kuliah gitu ya. Oke. Nah, ini lingkungan kerja teman-teman. Dari gambar ini ada yang tahu alat ini atau ada yang punya? Tidak ada, Pak. Tapi tahu tapi teman-teman tahu alat ini apa, fungsinya apa, Tahu, Pak. gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini andaikan digunakan untuk kita ini, untuk mahasiswa terutamanya untuk belajar itu sangat baik karena ini, oke ini kadek bilang VR ya, VR gitu ya. VR ini virtual reality. Nah ini mahasiswa di UI kalau tidak salah teman-teman. Jadi dia ketika pandemi kemarin itu melakukan sebuah inovasi, di prakteknya itu melalui VR. Prakteknya ini melalui VR. Jadi dia tidak ke rumah sakit karena memang kan pandemi. Jadi dia melakukan melalui VR ini, dia bisa melihat pasiennya seperti apa, dia melakukan tindakan apa ya di situ. Nah, jadi ini lebih enak lagi, tidak usah pakai Moodle praktek, tidak usah praktek di kelas, dia tinggal duduk manis, pakai VR masing-masing mahasiswa, langsung dia melakukan praktek di sana. Di sana nanti akan muncul penilaiannya. Jadi semuanya sudah terekod dengan baik penilaiannya. Nah, sehingga semuanya itu bisa tidak hanya bayangan gitu ya. Karena melihatnya sudah berbentuk virtual dan itu merupakan sebuah virtual yang realistis atau yang menyerupai hal yang sama di dunia cuma dia divirtualkan. Nah, itu betapa luar biasanya sekali ketika perkuliahannya itu nanti seperti ini gitu ya. Ya mudah-mudahan siapa tahu teman-teman nanti bisa berinovasi sehingga bahkan lebih daripada ini. Tinggal kita duduk manis bahkan atau mungkin sambil santai-santai tapi bisa melaksanakan atau mengaplikasikan sebuah tindakan keperawatan atau pembelajaran keperawatan dengan teknologi yang terbaru. Gitu. Nah, ini untuk pengaruhnya teman-teman. Dari sistem pelayanannya itu harus rasional gitu ya. Semuanya itu harus rasional, bisa dipahami oleh semua masyarakat, semua klien gitu. Kemudian pelayanan ini harus melalui sebuah tahapan juga gitu ya. Yang kalau di sini mulai dari promosi, restorasi sampai ke pertahanan kesehatan. Itu Mas. Jadi dari lingkaran ini kan memang bermacam-macam gitu ya. Itu semuanya harus bertahap, ada anggadannya. Nah, kemudian untuk standarnya ini adalah CHN teman-teman. Community Health Nursing gitu ya. Nanti bisa teman-teman pelajari lagi kalau kita ini sekarang kan berada di lingkaran kok. Teman-teman coba lihat di sini. Lingkaran yang kecil ini adalah individu atau keluarga gitu ya. Kemudian ke grup sama ke komunitas. Nah, kita sekarang berada di sini untuk pembelajarannya. Bahkan nanti kita akan praktek di sini. Nah, mana itu ini prosesnya. Yang pink ini ya, yang ada warna pinknya ini mulai dari asesmen sampai evaluasi dan juga standar-standar apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada sama juga 5C CHN standar ya. Jadi teman-teman tinggal mana yang lebih mudah dipahami itu yang dipakai asesmen sama. Ini sama ini itu sama. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita
belajar lagi gitu ya, teori lagi itu terkait evaluasi, tapi ini lebih singkat teman-teman. Ini evaluasi. Jadi evaluasi terhadap proses kepelatihan komunitas itu ngapain gitu ya. Nah, evaluasinya itu adalah keberhasilan tindakan. Apakah tindakan itu sudah berhasil, namanya evaluasi itu kan apa ya, tindakan atau hal yang kita lakukan pelayanan itu sudah berhasilkah atau masih perlu perbaikan lagi, itu maksudnya. Kemudian apakah sudah tercapai gitu ya, tujuan-tujuan dan kegiatan yang sudah kita buat itu apakah sudah tercapai, itu dilakukan di evaluasi. Dan kemudian mengukur suatu capaian lagi, maksudnya sama yang tadi, capaian yang ini ternyata nilainya masih seperti ini. Nah, itu yang dimaksudkan mengukur suatu capaian. Kemudian yang keempat adalah mencari kesenjangan. Nah, mana nih kira-kira komparasinya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menilai masukan atau indikator-indikator yang perlu dilaksanakan gitu. Nah, jadi program mana yang akan dilaksanakan ketika sudah dievaluasi, ini yang kurang, ini yang kurang, disitulah yang perlu pembaruan program atau proses-proses yang baru lagi. Nah, ini menurut WHO, gitu ya. Jadi langsung saya ambil dari WHO sendiri. Kalau dari kalimatnya ini mungkin membuat bingung ya. Jadi singkatnya gini, evaluasi menurut WHO ini adalah proses yang sistematis gitu ya untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan atau yang sedang lagi dalam proses pelaksanaan. Itu simpelnya gitu. Tapi caranya harus sistematis untuk memperbaiki eh, kegiatan atau proses yang sedang berjalan atau yang sudah selesai dilakukan. Itu menurut WHO. Nah, kemudian yang terakhir adalah fokus dari evaluasi sendiri. Itu mulai dari hubungan antara kenyataan gitu ya. Jadi eh, teman-teman bisa melihat kliennya nanti gitu ya. Kalau misalkan datanya seperti ini, teman-teman cross check lagi ke kliennya, apakah itu sudah betul datanya atau memang tidak sesuai, itu maksudnya. Jadi ada apa namanya, sebuah cross check atau pertanyaan secara langsung terkait kenyataan yang ada di klien, itu maksudnya. Nah, seperti di sini tadi, kan kita bisa melihat nih garis besarnya. Kalau verbalnya mungkin mengatakan tidak nyeri, yang kebanyakan gitu ya. Kita mudahnya melihatnya itu, misalnya nyeri. Nah, kalau pasiennya mengatakan tidak nyeri, tapi kan mimik wajahnya terlihat tuh, mimik wajahnya seperti mungkin dahinya mengerucut kah, atau mungkin alisnya naik, itu kan terlihat. Apakah pasien ini sesuai yang diverbalkan atau yang tidak, gitu. Atau mungkin yang tidak diverbalkan tidak sesuai dengan yang diverbalkan, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian mencatat itu tujuannya untuk apa? Untuk merujuk ke vaskes yang lebih tinggi atau yang lebih dekat yang bisa dijangkau oleh klien itu sendiri. Itu yang penting. Nah, ini untuk kesimpulan evaluasi teman-teman. Jadi sekian banyak tadi evaluasi itu ya. Kesimpulannya ini saya buat 3 sehingga teman-teman nanti mudah dalam memahaminya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah langkah akhir dari proses keperawatan. Itu yang pertama. Evaluasi itu pasti berada di akhir-akhir sesi. Itu ya, kayak teman-teman kuliah, evaluasi tengah semester juga di akhir semester kan. Maksudnya di evaluasi akhir semester, maksudnya evaluasi akhir semester ada di akhir perkuliahan. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, tahap pencatatan atau pernyataan dalam evaluasi. Jadi tahapnya itu dicatat semuanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, revisi rencana tindakan. Jadi ketika di komunitas sudah ditulis semuanya, oh ini yang perlu diperbaiki. Ini kayaknya tidak perlu deh dihilangkan aja karena sudah sesuai. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi 3 inilah yang mengartikan gitu ya, dari banyaknya penjelasan tadi, rangkumannya adalah di 3 poin ini. Nah, ini untuk gambarannya teman-teman. Jadi silakan bisa di apa namanya, dipahami lagi gitu ya terkait komunitas empowerment-nya sampai ke promosi, pembangunan dan lain sebagainya.
Nah, ini tinggal teman-teman bisa memilih ya dari gambar ini, teman-teman ingin menjadi perawat komunitas yang seperti apa profilnya. Gitu. Jadi mungkin ada yang pengen menjadi koordinator, ya koordinator dalam pelayanan, atau mungkin menjadi perawat kesehatan mental atau perawat jiwa, gitu ya, yang mana jiwanya dulu harus diperbaiki dulu sehingga eh, bisa membantu orang untuk penanganan dalam eh, pemulihan jiwanya. Kemudian palliative care atau palliative nursing. Ini biasanya orang-orang ICU, ICCU gitu ya. Namanya aja palliatif yang artinya kalau saya bilang itu hidup dan mati gitu ya. Karena orang yang di ICU itu kadang 50-50 gitu ya. Tergantung sang pencipta yang akan memberikan eh, penyembuhan yang memang real gitu ya. Kemudian ada home care, di perawat home care yang di rumah gitu. Nah, teman-teman bisa memilih ini kayaknya lebih cocok di sini saya. Apalagi untuk ini banyak uangnya kayaknya di sini. Oh, di sini kayaknya lebih nyaman kerjanya. Nah, teman-teman bisa memilih beberapa profil perawat yang ada di sini. Ada khusus diabetes edukator atau pendidik dalam konsultan tentang diabetes itu bisa jadi. Kemudian public health nursing. Nah, ini makanya ini abu-abu ini adalah nanti kita bahas lagi ada perkuliahan tentang public health nursing ini juga. Kemudian yang terakhir adalah Paris nurse. Nah, tergantung dari teman-teman dari semuanya ini, gitu ya. Kira-kira yang cocok yang mana? Tapi ingat, semua profil yang ada di gambar ini itu pasti ada di lingkungan kesehatan komunitas atau keperawatan komunitas itu pasti ada. Nah, alhamdulillah, kita sudah berada di ujung sesi ternyata teman-teman. Teman-teman silakan bisa ada yang didiskusikan mungkin yang ditanyakan.